Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrian Nadid. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Rekam Medis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan keterampilan menyimak di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja ya. A. Pengertian dan tujuan menyimak. Pengertian menyimak menurut Taringan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengar lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menyimak berdasarkan pendapat tersebut merupakan suatu proses yang melibatkan indera pendengaran, dilakukan dengan konsentrasi dan tujuan memperoleh, menangkap, dan memahami maksud komunikasi lisan dilakukan oleh pembicara. Menyimak menurut Anderson dinyatakan tidak hanya sebagai proses untuk mendengar dan mengetahui isi dari pembicara, melainkan juga perlu untuk memahami atau melakukan interpretasi yang mendalam agar dapat merespon isi pembicaraan tersebut dengan tepat. Hal ini senada dengan pendapat Haryadi dan Zamzani yang mengatakan bahwa menyimak adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang dengan bunyi bahasa sebagai sasarannya dan untuk memahami isi disampaikan bunyi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengar bunyi baik bunyi non-bahasa dan bahasa dengan penuh pemahaman, perhatian, apresiasi, serta interpretasi dengan menggunakan aktivitas telinga dalam menangkap pesan yang didengarkan untuk memperoleh informasi dan memahami isi yang disampaikan bunyi tersebut. Tujuan menyimak menurut Aistari, terdapat 5 tujuan dalam menyimak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan fakta. Kegiatan menyimak dengan tujuan memperoleh fakta diantaranya melalui kegiatan membaca, baik melalui majalah, koran, maupun buku-buku. Selain itu, mendapatkan fakta melalui radio, televisi, pertemuan menyimak, ceramah-ceramah, dan sebagainya. Dan yang kedua, menganalisis fakta. Fakta dan menganalisis fakta yaitu proses menaksir kata-kata atau informasi sampai pada tingkat unsur-unsurnya. Menaksir sebab akibat yang terkandung dalam fakta-fakta itu. Mengevaluasi fakta. Penyimak yang kritis akan mempertanyakan hal-hal mengenai nilai fakta-fakta. Yang keempat, keakuratan fakta-fakta tersebut dan kerelevanan fakta-fakta tersebut. Setelah itu, pada akhirnya penyimak akan memutuskan untuk menerima atau menolak materi yang simakannya itu. Dan yang kelima, mendapatkan hiburan. Hiburan merupakan kebutuhan manusia yang cukup mendasar. Kita sering menyimak radio, televisi, film layar lebar, antara lain untuk memperoleh hiburan dan mendapatkan kesenangan batin. Karena tujuan menyimak di sini untuk menghibur, maka pembicara harus mampu menciptakan suasana gembira dan tenang. Jenis-jenis menyimak. Taringan membagi jenis menyimak itu menjadi 2 kategori, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Ada beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif, yaitu menyimak sosial, menyimak sosial,
Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, seperti di pasar, terminal stasiun, kantor, pos, dan sebagainya. Kegiatan menyimak ini lebih menekankan pada faktor suatu sosial, unsur sopan santun, dan tingkatan dalam masyarakat. Misalnya seorang anak Jawa yang menyimak nasihat neneknya dengan sikap dan bahasa yang santun. Yang kedua, menyimak sekunder. Menyimak sekunder terjadi secara kebetulan. Misalnya jika seorang pembelajar sedang membaca di kamar, ia juga mendengarkan percakapan orang lain. Siaran radio, suara televisi, dan sebagainya. Suara tersebut sempat didengar oleh pembelajar tersebut, namun ia tidak terganggu oleh suara tersebut. Ketiga, menyimak estetika. Menyimak estetika sering disebut menyimak apresiatif. Menyimak estetika ialah kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Misalnya menyimak pembaca puisi, rekaman drama, cerita. Berikut ini kemukaan jenis-jenis menyimak estetika. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kelebihan serta kekurangan-kurangannya. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian mendapatkan informasi baru. Untuk mendapatkan informasi baru. Menyimak kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Menyimak integratif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Menyimak selektif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homongen, kata-kata phrase-phrase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk bahasa yang sedang dipelajarinya. Yang C, unsur-unsur menyimak. Unsur-unsur dasar menyimak ialah sebagai berikut. Pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Jika penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas, ia dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Yang dimaksud dengan bahan simakan ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Yang selanjutnya, D. Hubungan menyimak dan keterampilan lain. Yang pertama, hubungan menyimak dengan berbicara menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah yang langsung. Menyimak bersifat reseptif, sedangkan pembicara bersifat produktif. Hubungan menyimak dan membaca menyimak dan membaca merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Menyimak berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulis.
Hubungan menyimak dan menulis. Keterampilan menyimak bersifat asertif dan menulis adalah bersifat produktif. Menyimak dan menulis memiliki hubungan erat suatu sama lain. Menyimak suatu ujaran atau informasi dapat menumbuhkan kreativitas untuk menulis dan penanaman akan hasil simakan yang diperoleh dan dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis yang baru dan lebih menarik. Kesimpulannya, menurut Taringan, menyimak adalah suatu proses kegiatan dengan lambang-lambang desain yang dipenuhi perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Sedangkan menurut Anderson, menyimak menurut Anderson dinyatakan tidak hanya sebagai proses mendengar dan mengetahui isi suatu pembicara, merespon isi pembicara tersebut dengan tepat. Oke, itu saja untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada salah-salah kata atau sedikit kata-kata yang kurang atau banyak kesalahan yang lain lagi. Mohon maaf, maklumi saja. Untuk presentasi kali ini, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.